Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Riviana dengan NIM 201101010028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ibadah haji dan umroh dari zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Muhammad, zaman dahulu, zaman Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan zaman sekarang. Ibadah haji pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dipercaya oleh Allah untuk membangun Ka'bah bersama dengan putranya, yakni Nabi Ismail di Mekah. Setelah selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim kemudian naik ke sebuah bukit di selatan Ka'bah atau bisa disebut dengan Jabal Qubais, sembari menyerukan perintah ibadah haji dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Ibrahim dan menunjukkannya sebuah bukit Safa, Marwah hingga perbatasan tanah haram untuk diletakkan sebuah batu-batu. Sejak dari itu, Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tata cara yang diajarkan kepadanya. Dan ibadah haji ini dilakukan setiap tahun hingga kematiannya. Ritual haji itu diteruskan atau dilanjutkan oleh putranya, yakni Nabi Ismail. Setelah sepeninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tata cara dan tujuan ibadah haji banyak diubah oleh bangsa Arab. Oleh karena itu, pada masa kenabiannya, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memperbarui syariat Nabi Ibrahim dan meluruskan kekeliruan tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Pada masa Nabi Muhammad, Ka'bah dikembalikan sebagai tempat suci hamba Allah. Berhala-berhala di Ka'bah dihancurkan dan ritual haji yang benar pada masa Nabi Ibrahim dikembalikan. Pada masa Nabi Muhammad, semua ritual pra-Islam yang menyimpang itu dihapus dan tujuan haji yang sebenarnya yakni menegakkan tauhid agar senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Awal mula Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji yakni pada tahun 6 Hijriah. Namun, ibadah haji tersebut gagal karena terhalang oleh kaum kafir Quraisy. Dan pada akhirnya, setelah dilakukan perjanjian Hudaybiyah, Nabi dapat melaksanakan ibadah umroh pada tahun 7 Hijriah dan melaksanakan ibadah haji pada tahun 9 Hijriah. Sejarah haji pada zaman dahulu, lebih tepatnya pada zaman kolonialisme Belanda, memang dianggap negatif karena orang yang seusai ibadah haji dinilai memiliki pemikiran pan-islamisme atau anti terhadap penjajahan. Kekhawatiran ini bermula pada saat Belanda merasa kesulitan untuk menaklukkan Kesultanan Aceh pada akhir abad ke-18. Ditambah dengan membludaknya jumlah jamaah haji pada masa itu, Belanda beranggapan Islam merupakan salah satu kekuatan anti kolonialisme di Indonesia. Pada tahun 1825, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan bagi jamaah yang ingin pergi haji untuk membayar 110 gulden, dan itu pun mereka harus berangkat menggunakan kapal milik Belanda. Dan dari tahun ke tahun, peraturan itu semakin ketat. Menunaikan ibadah haji pada zaman Belanda terasa sulit karena ada peraturan dan batasan yang ditetapkan oleh mereka. Mereka sangat khawatir bahwa orang-orang yang pergi haji akan memicu pemberontakan terhadap penjajah yang berkuasa. Sejarah ibadah haji dan umroh pada masa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1945,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa diharamkan untuk pergi berhaji. Karena pada tahun tersebut serangan sekutu atas Jepang yang saat itu menduduki Indonesia mempengaruhi perjalanan haji Indonesia yang masih menggunakan jalur laut. Pada saat itu, jamaah haji Indonesia menggunakan angkutan kapal laut untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan atau melarang warga negara Indonesia melaksanakan ibadah haji dan menyatakan haram berhaji karena situasi pada saat itu. Keinginan petinggi pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan kebijakan atau memberikan hadiah kepada tokoh ulama atau orang Islam tertentu di berbagai daerah untuk pergi haji ke Mekah menjadi tak berarti. Pada saat itu petinggi Hindia Belanda menarik hati kaum muslimin agar bersedia mendukung Belanda dengan iming-iming hadiah pergi menunaikan rukun Islam kelima, yakni ibadah haji. Namun kebijakan tersebut mengalami kegagalan akibat dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah situasi aman dan Indonesia sudah mulai merdeka secara penuh, penyelenggara haji dibuka kembali dan diizinkan kembali oleh pemerintah Indonesia. Sejarah ibadah haji dan umrah pada zaman sekarang. Pelaksanaan haji zaman sekarang sangat dimudahkan. Tak perlu dipersulit untuk bisa berangkat ke tanah suci. Cukup mendaftarkan diri dan membayarkan sejumlah uang. Jamaah haji sudah bisa berangkat haji sesuai dengan masa tunggu. Ada dua pilihan atau dua cara yang bisa dilakukan oleh jamaah haji. Yang pertama, bisa melalui jalur reguler, yaitu mendaftarkan haji lewat Kementerian Agama ataupun melalui jalur khusus, yaitu mendaftar haji lewat penyedia jasa haji. Namun, kendala dari ibadah haji zaman sekarang yakni masa tunggu. Masa tunggu bisa sampai 30 tahun, bahkan masa tunggu paling sedikit yakni 15 tahun. Namun pada tahun 2020 sampai 2022 kemarin pelaksanaan ibadah haji sempat terjadi kendala, yakni adanya wabah corona yang melanda di berbagai negara. Jadi pelaksanaan ibadah haji jadi lebih terhambat.